Selamat sore teman-teman sahabat semua. Semoga saya teman Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Nah, di video kali ini kembali saya akan memberikan tutorial pajak. Sekaligus video ini saya buat untuk sekedar sebagai file. Jika suatu saat saya misalnya lupa, maka saya bisa mengambil video ini kembali sehingga saya sendiri bisa membuat laporan pajak dengan benar tentunya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menuju tutorial pajaknya. Tetapi buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa hidupkan juga tombol loncengnya untuk tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Oke, seperti yang saya telah sampaikan di awal bahwa dalam video konten saya kali ini saya akan membahas khusus mengenai pelaporan pajak e-Bupot Unifikasi untuk beberapa kasus pajak yang terjadi di perhotelan maupun restoran, yaitu pajak PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 yang berhubungan dengan sewa tanah dan atau bangunan. Nah, di yang pertama yaitu jasa pekerjaan pemborong. Biasanya ini di perhotelan ataupun restoran akan ada pekerjaan perbaikan bangunan maupun perbaikan AC ataupun alat-alat elektronik yang lain. Kemudian di hotel maupun restoran juga nanti akan ada bertemu yang namanya transaksi imbalan berupa komisi ataupun kickback kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun jasa travel. Kemudian yang ketiga yaitu sewa tanah dan bangunan. Ini biasanya ada perusahaan perhotelan ataupun restoran tertentu yang mengenakan sewa tanah dan bangunan. Oke, sebelum saya masuk ke studi kasus, saya akan sampaikan dulu pajak apa saja sih yang direkam dalam pelaporan e-Bupot Unifikasi tersebut. Yang pertama yaitu PPh pasal 15, yaitu pajak atas industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Ini tentunya tidak ada di hotel dan restoran. Kemudian PPh pasal 22, pajak atas industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, kendaraan. Ini juga tidak ada di hotel dan restoran. Kemudian ini yang ketiga, PPh pasal 23. Ini biasanya ada di transaksi hotel restoran, yaitu pajak atas jasa pekerjaan yang diterima oleh penerima penghasilan. Biasanya itu yang sering ada yaitu jasa-jasa perbaikan seperti perbaikan AC, perbaikan bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian PPh pasal 26, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Ini terkait dengan transaksi yang dilakukan kepada online travel agent biasanya. Kemudian ada yang terakhir yaitu PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak yang terkait dengan sumber tertentu seperti jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang dimaksud adalah konstruksi oleh kontraktor, kemudian sewa tanah dan bangunan, lalu dividen dan juga hadiah undian dan sejenisnya, yang tentunya tarif-tarifnya juga untuk di bagian PPh pasal 4 ayat 2 ini ada berbeda-beda juga, ada 10% dan juga ada 20%. Oke, kita akan lanjut ke menuju studi kasusnya. Kita akan contohkan studi kasus yang terjadi di hotel maupun restoran. Nah, di sini ada 3 jenis transaksi, yaitu pertama Pak Udin yang berprofesi sebagai tukang pada tanggal 20 Mei 2024 mendapatkan pekerjaan servis bangunan dari Hotel Sukses dengan nilai borongan 41 juta termasuk bahan. Kemudian yang kedua pada tanggal 22 Mei 2024 Hotel Sukses membayarkan komisi
atas tamu-tamu yang diberikan oleh Travel Makmur Bali pada tahun 2023, yaitu sejumlah total 104.752.935. Tentunya ini sesuai perjanjian yang telah dibuat. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2024, Hotel Sukses membayar sewa tanah dan bangunan kepada pemilik, yaitu Bu Dewi, sejumlah 75 juta sesuai perjanjian yang telah dibuat. Oke, kita akan lanjut saja menuju perhitungan pajaknya. Nah, ini untuk studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus yang pertama, DPP-nya tentunya adalah 41 juta, kemudian PPh pasal 23 atas servis bangunan ini adalah 2% tarifnya, jadi pajak yang harus dipotong yaitu Rp820.000. Ingat kode pajaknya untuk jenis jasa perawatan perbaikan bangunan, baik itu AC juga dan alat-alat elektronik yang lain. Kode mapnya yaitu 24104299. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu perhitungan pajak PPh 23 tetap atas imbalan komisi atau kickback kepada Travel Makmur Bali. Ini nilai brutonya juga 104.752.935. Jadi PPh 23 yang dikenakan yaitu tarifnya 2% menjadi Rp2.095.058. Ingat ini kode mapnya adalah 24104818, yaitu jasa perantara keagenan. Dan kasus yang ketiga yaitu tentang persewaan tanah dan bangunan. Di kasus ini nilai brutonya yaitu Rp75 juta sesuai perjanjian yang telah dibuat tentunya kepada manajemen maupun pemilik. Tarif yang dikenakan yaitu 10%. Jadi nilainya adalah Rp7.500.000 yang harus dipotong dari pemilik bangunan. Kode map pajaknya adalah 2840302, yaitu tentang persewaan tanah dan atau bangunan. Untuk tarif-tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang lain juga tentunya berbeda-beda nanti sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, kita akan langsung saja menuju cara pelaporan SPT untuk e-Bupot unifikasi ini secara online tentunya melalui DJP online. Tetaplah di channel saya sampai selesai. Nah, untuk membuat laporan SPT secara online khusus untuk e-Bupot unifikasi ini sangat gampang. Setelah masuk ke DJP online, silahkan pilih menu lapor, lalu klik bagian pra pelaporan. Selanjutnya silahkan klik bagian di tengah e-Bupot unifikasi. Kalau yang di kiri ini adalah untuk laporan SPT masa PPh 2126 dia khusus. Silahkan klik di bagian tengah e-Bupot unifikasi. Selanjutnya buat rekam bukti potong, membuat bukti potong baru, silakan klik pajak penghasilan. Nah, di bagian ini, bagian PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 ini kita klik untuk membuat bukti potong terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 dan juga PPh pasal 23 sesuai studi kasus. Silakan diklik. Silakan bulir ke bagian bawah. Pilih tahun pajaknya 2024, kemudian bulan masa pajaknya yaitu transaksi di mana saat dibayar. Kemudian klik NPWP, lalu akan muncul di sini objek pajaknya. Nama wajib pajaknya akan keluar langsung nama wajib pajaknya. Selanjutnya silahkan jika sudah klik berikutnya, dan untuk mengisi pajak penghasilan yang dipotong tentunya kode mapnya dengan benar, kemudian juga nilainya, lalu dasar dokumen pemotongan juga harus diisi.
Itu bisa dalam bentuk surat perjanjian dan juga nota ataupun faktur invoice. Dan jangan lupa klik bagian identitas pemotong pajak. Jika sudah, silakan klik di kirim saja atau buat bukti potong. Oke, setelah pembuatan bukti potong, maka selanjutnya kita bisa melihat bukti potong yang sudah kita buat. Kita klik di sini, di bagian ini, kemudian kita klik di daftar bukti potong. Saya akan lihat di bulan Mei. Kita bulir ke bagian bawah. Nah, di sini sudah ada 3 item yang sudah dibuat bukti potongnya, seperti studi kasus tadi. Jika sudah benar, silahkan klik posting untuk mengirim laporan bukti potong tersebut. Nah, setelah pembuatan bukti potong, silahkan masuk ke perekaman bukti penyetoran pajaknya. Silahkan klik SPT masa, lalu klik perekaman bukti penyetoran. Sini kita klik. Silakan kalau teman-teman sudah membuat, bisa dilihat di sini. Kita cek. Nah, di sini kita lihat sudah ada perekaman bukti penyetoran, sudah saya buat. Jika belum ada, silahkan dibuat dengan klik tambah, tombol tambah. Oke, selanjutnya jika sudah benar, silahkan masuk ke penyiapan SPT. PPh unifikasi. Nah, di sini di bagian paling atas di bulan Mei, ini laporan bulan Mei sudah statusnya draft. Tinggal dikirim saja. Kalau kita klik kirim, kita akan lihat di sini di bagian bawah ada SPT induk. Kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat rekaman dari bukti potong yang sudah kita buat tadi, PPh pasal 23. Dengan 2 item sudah dijumlahkan langsung pajaknya menjadi Rp2.915.058, sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 7,5 juta rupiah. Jadi ini sudah total 3 transaksi kasus yang sudah dibuat. Selanjutnya tinggal klik kirim jika memang sudah benar. Silakan pilih tombol klik kirim SPT. Lalu masukkan kode passphrase-nya teman-teman dan juga upload sertifikat elektroniknya. Dan jika passphrase dan sertifikat elektroniknya sudah dipilih, jika sudah benar silakan klik kirim SPT. SPT masa berhasil dikirim. Klik OK. Nah, itulah tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika sekiranya video saya ini bermanfaat, saya mohon klik tombol like dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.